Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Tren smartphone craft affordable kayaknya udah mulai masuk nih di tahun 2023 ini. Mungkin di tahun 2024 mendatang. Salah satunya smartphone yang bakalan kita bahas di video kali ini. Yang sebelumnya kita sempat ngebahas si Itel S23 Plus yang harganya itu bikin geleng-geleng kepala. Apalagi punya desain curve dan juga speknya oke banget. Tapi kalau HP yang kali ini adalah HP dari adiknya coy. Ya lebih tepatnya Infinix. Infinix udah mulai masuk ke ranah smartphone curve affordable nih kayaknya ya. Karena memang dengan harga 2 jutaan aja lu bisa dapetin smartphone yang menurut gua oke banget. Bukan cuma dari desain curve-nya aja yang oke, tapi secara spek ini jauh lebih oke ketimbang Itel S23 Plus cuy. Ya walaupun memang harganya agak mahal aja sih, tapi ini menurut gue worth it buat kalian beli. Nah, ini dia HP-nya yaitu Infinix Giro 30 4G. Jadi memang Infinix punya dua varian nih, yang 4G dan juga yang 5G. Cuman kali ini gue dapat yang 4G coy. Nah, sebelumnya kita unboxing dulu deh. Kira-kira isi paket pembeliannya apa aja nih? Kalau kita lihat kan dari packagingnya aja udah menarik nih, karena memang beda ya daripada Infinix seri lainnya. Yap, di dalam paket pembeliannya kita udah lengkap banget. Ada unit HP-nya, ada screen protector, ada silikon, ada buku manual, ada adapter charger 45 watt dan juga kabel USB Type-C coy. Nah, dalamnya lengkap banget kalau kita lihat. Jadi memang udah gitu aja sih. Yap, ini dia Infinix Giro 30 4G coy. Di tangan gue udah ada HP-nya. Ya, first impression gue pas waktu pegang pertama kali HP ini, gue dibikin wow cuy. Karena memang di bagian layarnya ini udah beneran curve cuy. Ya sesuai namanya, curve ya, alias layarnya udah melengkung. Tapi yang pengen gue komplainin awal-awal pas waktu megang HP ini di bagian belakangnya cuy. Karena memang bagian belakangnya ini kerasa kopong banget gitu loh. Ya mungkin buat backdoornya ini kerasa kayak biasa aja. Kalau misalkan dibongkar bakalan gampang letoy gitu ya. Karena memang bagian belakang ini plastik bukan glass cuy, alias kaca. Mungkin bagian ini yang membuat smartphone itu harganya affordable banget ya teman-teman. Tapi di lain itu semua, untuk frame-framenya di sini melengkung cuy, mengikuti bagian layarnya yaitu yang punya desain curve. Nah, yang gue bikin salut smartphone ini juga buat kelengkapan port bisa dibilang ya ada bagian satu yang dipotong sih, yaitu bagian jack 3,5 mm. Cuman gak apa-apa lah, jack 3,5 mm udah wajib kayaknya harus dihilangin di tahun 2023. Tapi si Infinix Giro 30 4G ini baik hati nih, karena ngasih dual stereo speaker atas bawah dan kualitasnya oke banget menurut gua buat di range harga segini. Terus juga di sini ada slot SIM card yang bisa nampung dual SIM, gak ada SD card slot ya teman-teman, karena memang varian HP ini tuh udah gede, 256GB dengan dukungan RAM berkapasitas 8GB. Jadi udah mantep banget nih HP. Lalu tak lupa juga di sini ada lubang USB Type-C pastinya coy. Lalu untuk varian warna, si Infinix Giro 30 4G ini punya 3 varian warna coy. Salah satunya warna yang gue pegang ini yaitu Sunset Gold, dan juga ada 2 warna lainnya. Yang lainnya kebukan adalah Misty Green dan juga Pearly White. Jadi memang ya warna hitamnya kayaknya nggak ada ya. Ya kalau misalkan pengen warna yang lebih kalem sih warna green aja, karena memang itu warna greennya lebih ke green yang doff-doff gitu ya teman-teman. Lalu yang pengen gue komplainin selanjutnya yaitu masalah frame kameranya nih. Yang dimana frame kameranya ini kerasa gede banget. Apalagi punya konfigurasi triple kamera yang pastinya yang cuma berguna ya kamera utamanya aja sih. Cuman untuk kamera nanti kita bakalan bahas ya teman-teman di pertengahan video. Tapi yang paling seru dari smartphone ini yang kita bakalan bahas selanjutnya adalah masalah layarnya. Soalnya layar dari smartphone ini bener-bener ngejual banget cuy. Secara diagonal aja layar nih HP udah cukup lumayan gede. Karena memang smartphone yang punya layar curve pastinya punya diagonal yang besar ya teman-teman. Salah satunya smartphone yang satu ini, yang dimana layarnya ini punya ukuran 6,78 inch. Ya memang cukup lumayan besar, tapi walaupun besar, gue tahu kok alasan smartphone ini mengapa punya layar yang besar, biar memanjakan customernya cuy. Ya karena memang kalau punya ukuran layar yang besar dipakai apapun buat di tahun 2023 enak banget. Contohnya buat nonton film yang dimana layarnya udah kerasa nyaman banget nih, apalagi panelnya yang udah pakai panel AMOLED coy. Jadi udah aman banget layar dari smartphone yang satu ini. Buat ajak scroll sosial media juga apalagi. Udah hayu lah intinya, karena memang refresh rate-nya aja udah 120Hz dan itu bisa dipilih-pilih antara 60Hz ataupun 120Hz ataupun pengen adaptive refresh rate biar baterai HP ini nggak kerasa boros. Tapi sulitnya punya layar yang gede kayak gini, kalau dimasukin ke kantong ataupun ke saku celana itu bakalan effort banget dan bakalan bejendol gitu loh ya. Apa itu yang bejendol kira-kira? Namun gue dibikin salut dengan layarnya si Infinix Giro 30 4G ini. Karena pas waktu gue tes buat multi-touch dari HP ini bener-bener gak ada yang delay sama sekali. Touchnya juga bisa di-touch sampai 10 jari. Jadi udah aman banget nih. Nah pas waktu gue cek buat kedelayan touchnya di sini bener-bener minim. Bahkan di bagian frame-framenya ini bener-bener gak ada yang namanya delay touch cuy. Ataupun miss touch sekalipun. Jadi memang untuk layarnya ini bener-bener upgrade ya. Memang udah selayaknya lah Infinix level up perlahan-lahan cuy.
coy. Ya nggak cuman dari speknya aja yang diokein, layarnya pun juga harus diokein. Sama satu lagi yaitu masalah sistem operasinya yang bakalan nanti gue bahas ya teman-teman. Tapi yang jelas untuk masalah layar, gue sejauh ini pakai Infinix Giro 30 4G ini nggak ada kendala sama sekali coy. Dan gue apresiasi banget karena yang ngejual saat ini buat seri yang Giro 30 itu untuk masalah layar. Jadi memang fokusnya mereka di bagian layar coy. Sama aja kalau buat diajak ngegame di sini benar-benar kerasa enak banget coy. Apalagi diberkati dengan chipset yang dimana ini adalah chipset sejuta umat di tahun 2022 tahun lalu ya teman-teman. Yang lainnya nggak bukan adalah Helio G99. Ini SoC udah teruji lah, stabil, ngebut dan juga murah harganya pastinya. Tapi walaupun SoC ini bisa dibilang SoC entry levelnya si MediaTek, cuman gue nggak bisa raguin dari segi performance-nya karena skor Antutunya aja smartphone ini dapat di angka 400 ribuan. Antutu yang tinggi menurut gue. Dan kalau kita geber buat CPU throttling di sini bener-bener stabil cuy. Warna hijau, dan yang gue bikin kaget dari smartphone yang satu ini, temperaturnya itu nggak bikin overheat cuy. Temperatur tertinggi di angka 40 derajat Celcius pas waktu CPU throttling selama 30 menit. Jadi udah seaman itu cuy HP ini buat digeber ngegame lah ya. Dan langsung aja gue geber main game Mobile Legends, settingannya dapat di super ultra cuy. Di sini bener-bener nggak ada yang namanya nge-lag sama sekali, lancar jaya buat main game Mobile Legends. Gue udah apresiasi banget lah HP ini buat jadi HP ngegame gitu loh ya. Selain itu buat main game PUBG Mobile, settingannya settingan standar yaitu smooth ultra. Dan alhasil FPS-nya dapat stabil di angka 38 sampai 40 fps. Ini masih normal banget menurut gua. Dan kalau frame drop juga minim banget. Apalagi Giro-nya ini lancar cuy. Jadi memang Giroshop smartphone 2 jutaan udah rata-rata lancar lah ya. Bahkan itel S23 Plus aja lancar gitu loh. Jadi misalkan nanti ada smartphone yang giroscope-nya delay, ya harus kita bakar mungkin ya. Lalu gak cuma buat main game PUBG Mobile aja, Genshin Impact pun juga gue tes di smartphone yang satu ini. Settingannya memang gak bisa tinggi-tinggi sih ya. Gue rekomendasiin settingan di low 60 fps aja. Dan hasil itu dapat fps yang stabil coy. Yaitu untuk fps sendiri di angka ya maybe 30-an fps sih. 30 sampai 38 fps. Dan memang gak stabilnya 60. Tapi memang kadang-kadang ada beberapa menit tembus sampai 50-an fps. Dan itu masih oke banget. Tapi kalau misalkan lagi battle sama musuh ataupun sama lawan, memang ada sedikit frame drop. Ya frame dropnya itu tadi yang udah gue sebutkan di angka 40-an fps, tapi masih playable banget. Cuman memang pas waktu main game Genshin Impact selama 20 menitan seperti biasa ya teman-teman, temperatur smartphone ini memang agak sedikit lumayan panas, ya menyentuh di angka 41 sampai 43 derajat Celcius. Sebenarnya masih wajar-wajar aja sih, apalagi game Genshin Impact game yang berat dan dimainin di HP entry level coy. Lo bayangin aja lah ya, entry level main Genshin Impact ya nggak bisa berharap lebih sih. Dan bisa buat main game Genshin Impact aja itu udah bersyukur nih. Lalu untuk OS sendiri, Infinix Giro 30 4G ini udah pakai OS yang terbaru coy, yaitu XOS 13.1.0 coy. Yang dimana fitur-fiturnya pastinya udah mengadaptasi seperti si Infinix GT10 Pro 5G yang sebelumnya kita bahas ya teman-teman. Dan itu ya fiturnya nggak jauh-jauh beda sih. Ya cuman yang gue rasakan di Infinix Giro 30 ini ya experience-nya masih sama aja lah kalau kita ngomongin dari XOS coy. Ya memang harus banyak improve si XOS kali ini. Secara komponen nih HP udah oke, cuman OS-nya aja yang harus diimprove ya. King Phoenix jangan lupa tuh pesan dari Mamang Chandra. Anjay Mamang. Oke, beralih ke bagian baterai. Baterai smartphone itu berkapasitas 5000 mAh seperti smartphone 2 jutaan dan smartphone standaran zaman sekarang ya teman-teman. 5000 mAh itu bisa bertahan ya maybe 9 sampai 10 jam dan itu masih cukup banget buat dipakai seharian. Kalau misalkan pengen ngecas tinggal colok aja pakai adapter 45 wattnya, dan emang smartphone ini udah support 45 watt cuy. Jadi udah aman banget secara kapasitas baterai dan juga fast chargingnya pun juga demikian. Cuman pas waktu gue ngecas ada sedikit keluhan nih. Ya temperatur HP itu memang agak sedikit panas pas waktu kita charging cuy. Dan juga kadang-kadang fitur ininya nih ya bisa dibilang apa sih, lupa gua, dynamic island apa lupa lah. Ya pokoknya itulah ya, agak sedikit ngebug ya teman-teman. Jadi memang yang ngebugnya itu masih sama seperti di Infinix GT10 Pro 5G teman-teman. Ya semoga bagian ini harus cepat-cepat diimprove. Yang ngebugnya itu gimana bang? Ya kadang-kadang untuk item-itemnya itu nge-stuck teman-teman. Ya cuman itu jarang banget sih ya. Beberapa kali aja gue pakai smartphone yang satu ini ngalamin hal tersebut. Cuman secara keseluruhan gue udah cukup puas lah dengan fitur Magic Ring-nya ini, karena memang kerasa smooth aja gitu loh. Walaupun memang sesekali ada
bugnya masih. Beralih ke bagian kamera, yang dimana kameranya ini gue cukup impress nih sama si Infinix Giro 30 4G ini. Secara resolusi ini HP udah tinggi banget, yaitu 108 megapiksel untuk kamera utamanya. Dan buat hasil fotonya sih bisa dibilang ya menurut gue kalian jangan ekspektasi lebih lah buat HP smartphone Infinix. Karena memang sampai sekarang gue masih belum bisa rekomendasiin smartphone Infinix kalau misalkan diajak foto-foto yang profesional. Ya kalau buat cepet-cepet aja sih smartphone ini tuh udah cukup. Cuman kalau pengen mendapatkan hasil yang oke di range harga 2 jutaan memang agak sedikit kurang coy. Yang dimana secara detail di sini tidak menggambarkan seperti 108 megapiksel. Detailnya masih kurang dan juga warnanya pun juga warna khasnya Infinix gitu loh ya. Yang dimana warnanya agak sedikit pucat dan tidak colorful ataupun vivid gitu loh ya. SDR-nya juga agak sedikit lumayan main sih ya. Kalau misalnya kita lihat bagian awalnya juga masih bisa ditangkap dengan cukup baik. Walaupun memang harus kita aktifin fitur AI-nya coy. Ya jadi masih ada bantuan AI. Ya menurut gua itu fair-fair aja sih. Cuman buat hasil kamera mungkin bisa kalian nilai sendiri cuy. Sama satu lagi smartphone ini juga harus kalian tahu ya, dia nggak ada lensa ultrawide, jadi cuman ada kamera utama aja. Itu sih bagian yang gue sayangin. Kenapa nggak ada lensa ultrawide gitu loh? Harusnya di range harga segini tuh udah naro lensa ultrawide. Ya udahlah ya, nggak apa-apa kalau nggak ada juga ya, karena memang harganya dan speknya juga udah cukup oke di bagian yang lainnya gitu. Jadi guys, kurang lebih buat hasil perekaman kamera belakang seperti ini dari Infinix Giro 30 4G ya teman-teman, di resolusi Full HD 30 fps. Kenapa nggak 2K aja bang? Ya karena memang kalau 2K hasilnya itu nggak stabil cuy. Dan kalau kita lihat untuk Full HD di sini udah cukup banget ya teman-teman. Fokusnya juga ya main sih. Di sini fokusnya cukup lumayan cepat. Walaupun memang ada autofokusnya ya teman-teman. Autofokusnya ke mukanya si ini nih. Ya pembuat Microsoft, lupa gue namanya siapa. Tapi yang jelas seperti itulah ya. Kita bakalan ngetes di dalam aja karena di luar udah nggak memungkinkan cuy. Tapi yang jelas gambarannya seperti ini, mungkin bisa kalian nilai sendiri aja. Ini kita bakalan tes lagi fokusnya, nice lah ya. Nah kalau 2K seperti ini memang cukup stabil ya teman-teman, tapi nggak stabil di Full HD teman-teman. Ya di sini stabilnya nggak terlalu stabil, tapi secara detail perbedaannya itu nggak jauh beda sih antara Full HD dan juga 2K. Dan ya gue lebih rekomendasiin kalian pakai yang Full HD aja ketimbang yang 2K teman-teman. Ya bisa dilihat dari detail-detailnya misalkan nih. Tuh ya. Nggak jauh beda sama Full HD kalau menurut gue. Jadi ini kita rekam di resolusi 2K kamera depan. Ya hasilnya seperti ini. Menurut gue stabil enggak sih ya, tapi yang jelas buat hasilnya tidak terlalu signifikan perbedaannya antara Full HD dan juga 2K gitu loh. Ya mungkin bisa kalian lihat sendiri aja. Oke. Nah, kalau yang ini Full HD 30 fps dan pakai fitur image stabilization-nya, menurut gua malah bagusan yang Full HD 30 fps nih ketimbang yang 2K. Ya, bisa kalian lihat sendiri aja hasilnya bagusan yang mana. Oke. Ini kita ada kepercayaan. Oke, sebelum gue masuk kesimpulan dari smartphone yang satu ini, gue pengen masuk ke beberapa fitur spesial dari smartphone yang satu ini. Ya, memang di range harga 2 jutaan saat ini agak sedikit susah nyari smartphone yang punya fitur layaknya Infinix Giro 30. Salah satunya fitur yang bikin gue apresiasi yaitu dual storage speaker yang punya kualitas yang cakep cuy. Gak cuma dual storage speaker aja, tapi smartphone ini juga hadir dengan haptic linear motor alias mesin getar yang enak cuy. Di sini mesin getarnya layaknya seperti smartphone 5-6 jutaan. Bener-bener kayak smartphone kelas mid-range nih getarannya cuy. Jadi memang bukan kaleng-kaleng dari segi getaran dari smartphone yang satu ini. Terus juga smartphone ini pastinya udah ada NFC, fingerprintnya juga jangan lupa udah under display coy. Ya memang smartphone Transsion Group ya kayak Itel, Infinix, Itel, Infinix, Tecno, fingerprint under display itu udah kayak hal yang biasa gitu loh ya. Jadi memang secara fitur smartphone itu oke banget dan lengkap. Jadi kita langsung masuk kesimpulan. Oke, kesimpulannya apakah smartphone ini worth it buat dibeli? Jawabannya worth it banget. Apalagi buat kalian yang cuma punya budget sekitaran 2-3 jutaan kecil. Ingat, 3 jutaan kecil. Smartphone ini bisa menjadi salah satu opsi yang paling tepat. Apalagi dengan hadir desain yang cakep, spek yang oke, layar yang udah curve, fiturnya juga yang bejibun coy. Ya, smartphone ini udah oke banget. Cuma tadi kekurangannya yang mungkin jadi salah satu PR buat Infinix kedepannya, yaitu dari sektor kamera yang dimana kameranya agak sedikit kurang kalau buat diajak foto-foto profesional. Tapi selebihnya semuanya worth it banget buat kalian ambil si Infinix Giro 30 4G ini. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini review ataupun pembahasan dari Infinix
Infinix Giro 30 4G. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa banget tulis di kolom komentar. Ataupun pengen nanya secara privat, bisa juga kok DM di Instagram kita di @serapintekno, karena pasti gue bales coy. Mungkin capek. Jadi gue Chandra pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Ya, emang gokil Infinix ya. Cuman belakangnya ini kopong nih. Kebanyakan coli kali ya.